mungkin nggak sih kalau ke depannya sistem pembelian tiket ini nggak lagi war, Pak, nggak lagi berebutan. Kalau kita lihat di beberapa negara lainnya ada yang random buying dan sebagainya. Mereka menggunakan beragam metode agar pembelian tiket ini bisa merata. Ada nggak, Pak, upaya untuk merubah arah ke sana? Karena kan ke depannya akan ada Adele, Taylor Swift. Ini nggak kalah meriahnya, Pak, dengan Coldplay. Bagaimana Anda melihatnya? Itu depends depends sih, Mbak, balik lagi depends sama kontennya. Mungkin kalau konten-konten seperti Coldplay, Taylor Swift gitu, atau Adele gitu yang memang demand-nya pasti dan noise-nya pasti akan luar biasa, ya mungkin bisa dibuat dibuat sistem yang se-fair mungkin lah bahasanya gitu kan. Tapi kalau bicara secara umum menurut saya sih dengan sistemnya sekarang ini udah cukup progresif ya gitu. Jadi secara industri juga udah mulai growth, karena juga hari ini untuk orang beli tiket secara online pun sebenarnya belum merata juga gitu. Masih banyak orang yang nggak mau pusing. Titip tiket aja deh, malu deh, atau titip tiket aja sama siapa Iya, lah iya. gitu. Jadi konteks itu pun di era ini kita lagi shifting gitu, di era digital ini gitu. Semua serba digital gitu kan. Jadi ya menurut saya sistem saat ini sebenarnya udah progresif lah dalam konteks sistem maupun pemahaman ya konsumennya gitu. Nah, kecuali kalau bicara tadi konten-konten yang luar biasa, itu pun saya rasa juga saya tadi bilang harus kita lihat siapa lead promotor dunianya, karena sebenarnya mengatur sistem itu mereka gitu. Kita sebagai local Iya. partner di sini, promotor di lokalnya, ya kita mensupport sistem yang sudah dibuat oleh mereka gitu. Iya, kalau terkait dengan keamanannya, Pak, mungkin nggak sih, Pak, keamanan ini bisa semakin diperketat untuk mempersempit gerak para calo ini, Pak? Kalau bicara calo itu sifatnya personal banget ya. Jadi kita juga untuk mengidentifikasi saya mau dagang atau Mbak Safa mau Atau dagang agak kita susah juga. persempit lagi, Pak, konteksnya lebih ke penipuan ini. Keamanannya bisa nggak, Pak, kita tingkatkan lagi atau mungkin dimodifikasi lagi agar celah penipu ini nggak semakin banyak, Pak? Kalau secara nipu sebenarnya ya konsumen harus paham kalau tiket-tiket yang memang high demand, mereka harus beli di official ticketing system. Iya, Nah, itu udah. kuncinya di situ. Iya, terakhir, Pak, untuk ke depannya asosiasi akan memberikan, penyuluhan ataupun arahan apa lagi tidak, Pak, kepada para promotor agar hal-hal seperti ini tidak terulang lagi? Karena yang dikhawatirkan adalah ketika isu ini bisa sampai kepada para artis tersebut, takutnya jadi batal konser, Pak, gitu kan. Gimana, Pak? Mhm, mhm. Iya, kalau dari kita sih juga dari mulai hulu ke hilir juga mulai mengedukasi ke masyarakat, karena kan konteksnya sebenarnya penipuan itu nggak cuma di Coldplay aja ya. Kemarin pun ada yang promotor yang gagal refund dan lain-lain. Memang kuncinya itu harus profiling satu siapa promotornya, itu kunci itu. Kayak sekarang pun karena Pique itu verified ya secara pelaku industri, ya dia bertanggung jawab, pasti pasti saya yakin juga bisa menjawab lah isu-isu yang sedang sedang berjalan hari ini. Tapi kita juga tidak tahu kan ada promotor-promotor quote unquote yang niatnya memang quote unquote menipu atau lain halnya. Jadi memang kita harus memverified segala hal dari sisi konsumen, dan terutama mengenai dana yang pengen dikeluarkan. Dia harus benar-benar verifikasi memvaliditas siapa promotornya, siapa ticketing sistemnya gitu. Iya, berarti kalau misalkan, penipuan atau kecurangan dilakukan oleh orang internal itu sebenarnya sudah ada SOP yang akan melakukan penghukuman seperti itu ya, Pak, ya? Pasti ketahuan sih, Mbak, kalau Mmm, kita, saya nggak bicara Pique, saya bicara saya sebagai internal akan ke-detect gitu. Karena mmm. kan sistem sehari ini kan era digital auditable banget gitu. Jadi siapa yang keluar, berapa yang masuk, numbers-nya ya kan, datanya itu semua valid gitu. Iya, ke depannya, Pak, saya ingin melihat pandangan Bapak terkait geliat konser di Indonesia, khususnya DKI Jakarta, apalagi Juni juga dikabarkan Taylor Swift, kakak saya itu akan ke sini, Pak. Hmm. Bagaimana Pak Dino melihatnya? Ya baguslah sekarang Indonesia mulai dipercaya oleh artis besar, karena kalau bicara baik lagi 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, untuk tahu Indonesia aja itu artis saya yakin juga belum tahu, belum cukup mengenal ya. Jadi sekarang mereka mampir, terus kita syukuri. Dan industri kami itu industri yang memang ekosistem, Mbak. Jadi saat ada event itu semua pasti terkena dampaknya ya kan, ya siapapun itu ya kan, termasuk media juga. Jadi memang harusnya industri kami disupport oleh stakeholder pemerintah ya kan, untuk apa, agar sama-sama bisa terus terus take off gitu. Karena menurut saya untuk mendatangkan tourism, menghidupkan perekonomian, itu salah satu industri yang direct impact ekonominya adalah promotor. Mmm.
Ada satu hal lagi Pak, ini juga berdasarkan pengalaman teman-teman saya yang kemarin sempat nonton Blackpink begitu ya Pak. Ada satu tiket ini terdiri dari beberapa nama. Nah, biasanya hal-hal seperti ini tuh pertanggungjawabannya dikembalikan kepada promotor kah atau bagaimana? Karena kan pasti dari mereka ada yang beli mungkin dari secondary tiket, ada yang dari official, atau mungkin ada yang dapat dari relasi itu tadi. Bagaimana Pak ini melihatnya? Ya, kalau kita sebagai promotor itu memang harus cek di hulunya gitu, di proses awalnya gitu. Makanya kalau misalnya ada double numbers atau double ticketing, itu harus dicek gitu. Itu kesalahan di mana? Di input datanya atau di proses delivery-nya gitu pada saat pemasangan number itu di kursi gitu kan. Itu juga ada salah satu bisa jadi human error juga tuh kayak gitu kan. Karena itu ada manusia yang bertugas di lapangan gitu. Nah, itu sebenarnya harus kita cek. Tapi prinsipnya kalau sebagai promotor pastinya akan melakukan the best untuk konsumen. Nah, terbukti kemarin pas Blackpink, saya yakin juga bukan kesalahan promotor 100%. Kenapa? Karena juga untuk pertama kalinya buat stadium show ya kan, dengan puluhan ribu penonton. Tapi hari keduanya juga akhirnya berjalan jauh lebih sempurna gitu. Jadi Iya. menurut saya memang itu semua proses.